Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer yang beranggotakan saya Eka Sakterini dan kedua rekan saya yaitu Dwi Wahyuni dan Hasanah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai akad musyarakah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Adapun materi yang akan dibahas yang pertama yaitu menjelaskan pengertian akad musyarakah, kedua, menjelaskan dasar hukumnya, ketiga, menjelaskan rukun dan syarat, dan yang terakhir, menjelaskan aplikasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. 1. Pengertian akad musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Kata ini berasal dari bahasa Arab, syirikah yang juga bermakna mencampur, sekutu atau serikat. Musyarakah menurut bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, pencampuran, atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Dalam dunia perbankan, musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih, yaitu termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya, dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi atau voting right perusahaan sesuai proporsinya masing-masing. Yang kedua, dasar hukum. Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Terdapat landasan hukum dari Al-Quran dan Sunnah terkait akad musyarakah, yaitu terdapat dalam Quran Surah Asy-Syadd ayat 24. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Kemudian diperkuat dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut dapat dilihat bahwa dalam berserikat, penjagaan amanah menjadi penting. Karena Allah akan memberkahi usaha perkongsian yang dilandasi dengan amanah tanpa khianat. Dasar hukum dalam hadis Rasulullah. Artinya, dari Abu Hurairah, ia merafaatkannya kepada Nabi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. Riwayat Abu Daud. Hadis sahih menurut Hakim. Allah adalah orang ketiga di antara dua orang yang saling bersyirkah atau bermusyawarah. Selama salah satu keduanya tidak mengkhianati kawannya, dan ketika sudah ada yang mengkhianati kawannya, maka Allah akan keluar dari antara mereka. Dari beberapa hadis tersebut, jelas bahwa musyarakah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara'. Bahkan dalam hadis yang ketiga dijelaskan bahwa musyarakah merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterapkan sebagai akad yang berlaku dan diperbolehkan dalam Islam. 3. Rukun dan syarat akad musyarakah. Menurut ulama Hanafiyah, ada dua rukun syirkah, yaitu ijab dan qabul. Rukun syirkah menurut para ulama meliputi 3 hal. Yang pertama sigot atau ijab dan qabul. Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad.
hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang sirkah dari perseronya. Yang kedua yaitu al-akhidain atau subjek perikatan. Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu A. Orang yang berakal, B. Balik, C. Merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dan memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan. Dan yang terakhir yaitu mahalul akad atau objek perikatan. Objek perikatan bisa dilihat meliputi model maupun kerjanya. Mengenai model yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa: 1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Yang kedua, modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan. Dan yang tiga, modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseorangan dan tidak dipersoalkan lagi dari hal asal-usul model itu. Sedangkan syaratnya yaitu, secara umum, akad musyarakah akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yaitu 1. Akad musyarakah harus bisa menerima perwakilan. Setiap partner merupakan wakil dari yang lain karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis. Masing-masing partner merupakan wakil dari pihak lain. 2. Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis. Bisa dalam bentuk nisbah atau presentase, misalnya 20% untuk masing-masing partner. 3. Penentuan bagi hasil tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti, misalnya Rp500.000 untuk masing-masing partner, karena hal ini bertentangan dengan konsep musyarakah untuk berbagi dalam keuntungan dan risiko atas usaha yang dijalankan. Aplikasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Aplikasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah yaitu dalam bentuk pembiayaan musyarakah. Transaksi tersebut dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan ini adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya yang baik berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama bisa berupa dana, barang perdagangan, kewirausahaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kesimpulan, secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran, atau serikat. Maksud dari percampuran yakni, seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dan bagian lainnya sulit untuk dibedakan. Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Terdapat landasan hukum Al-Quran dan Sunnah terkait akad musyarakah yaitu pada Quran Surah As-Sad ayat 24 dan Quran Surah An-Nisa ayat 12. Musyarakah memiliki beberapa rukun dan syarat yaitu sigat atau ijab dan qabul, al-aqidain atau subjek perikatan, dan mahalul aqad atau objek perikatan. Aplikasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah yaitu dalam bentuk pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.